monkeypox ini sendiri menyerangnya kemana dan apakah seberbahaya itu? Seperti apa berbahaya? Apakah bisa tertular? Mpox ini biasanya yang pertama demamnya sehari sampai 3 hari. Kemudian muncul ruam. Ruam itu benjolan. Iya. Seperti apa ya? Seperti cacar gitu, cuma isinya nanah. Mpox ini memang sudah ditemukan di Indonesia. Kalau tidak salah itu per 14 November 44 kasus di Indonesia. Jadi memang kebanyakan sih daerah Jakarta. Nah, untuk di daerah Gresik sendiri selama ini sejauh ini kita berjumpa lagi di podcast FM. Baik, sahabat sehat, masih bersama dengan saya Badrus, di mana untuk podcast kali ini kita nanti akan membahas tentang topik yang lagi viral. Sahabat sehat, baik, tanpa panjang lebar kita perkenalkan untuk narasumber kali ini bersama dua dokter yang cantik-cantik. Oke, kita perkenalkan bersama dengan Dokter Nisa dan ada Dokter Iin. Ya, nanti kita akan membahas tentang perihal monkeypox atau cacar monyet. Baik, saya sapa dulu ya pemirsa untuk narasumber kita. Ada Dokter Nisa Amalia Variansyah, MHKes, dan Dokter Iin Fatimatuz Zahra. Dokter Nisa, Dokter Iin, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Untuk kabar hari ini seperti biasa, sehat, selamat, dan semangat. Untuk Dokter Iin gimana, Dok? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, tetap semangat ya, sahabat sehat. Terlihat sekali dokter cantik ini energik dan semangat meskipun ini di tengah hari ya, tengah hari dan cuacanya Masya Allah hot banget, sahabat sehat. Oke, Dokter Nisa, Dokter Iin, kali ini dua dokter ini bertugas di Rumah Sakit Fatma Mega, di mana dokter muda ini ada di stage IGD ya dokter ya, dan Dokter Iin ada di rawat inap. Oke, nanti kita akan bahas secara tuntas tentang apa itu monkeypox. Monkeypox ini sahabat sehat lagi viral dan lagi happening untuk beberapa pekan ini karena angka kejadian di Indonesia ini lumayan tinggi dan penyebarannya juga terus meningkat seperti itu. Baik, siapa ini yang bisa saya tanyai terlebih dahulu? Oke, ke Dokter Iin terlebih dahulu. Oke, Dokter Iin. Dokter Iin ini lagi di stage rawat inap ya dokter ya. Untuk awal mula mungkin Dokter Iin ada referensi tentang monkeypox atau bisa disebut dengan bahasa awamnya cacar monyet ya. Ini sesuatu yang baru sebetulnya bagi kalangan masyarakat. Banyak yang tidak tahu apa itu monkeypox atau cacar monyet. Awal mula dari cacar monyet ini bisa ada seperti ini karena apa? Dan awal mula munculnya ini seperti apa? Mungkin gejala dan tanda-tandanya seperti itu, Dokter Iin. Monggo Dokter Iin. Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk cacar monyet ya, jadi sebenarnya kalau dari WHO itu perbarui namanya jadi menjadi Mpox. Karena kalau awalnya emang kan disebabkan oleh monyet, jadi transmisinya atau penularannya itu kan memang awalnya dari monyet. Tapi baru-baru ini semakin banyak itu penularannya lewat manusia. Jadi perubahan namanya menjadi Mpox gitu. Nah, kalau awal mulanya sebenarnya itu bukan penyakit yang baru ya. Ini sebenarnya sudah dari tahun 1958. Itu awal mulanya dari penelitian monyet yang dilakukan di koloni monyet. Jadi dia waktu itu
ada pada tahun 1958. Nah, kemudian pada tahun 1970 dia itu baru ditemukan di manusia. Nah, itu tepatnya di Kongo. Jadi kalau untuk cacar monyet sendiri dia itu memang pertama kali ditemukan pada manusia itu pada tahun 1970. Nah, jadi untuk cacar monyet memang sebenarnya paling banyak itu di Afrika Tengah sama Afrika Barat. Kemudian baru-baru ini ya yang bikin happening lagi itu pada tahun 2022. Jadi dia itu cacar monyetnya mulai muncul lagi, khususnya itu di daerah Eropa. Nah itu ketika ada pendatang dari daerah Afrika, jadi penyakitnya itu mulai banyak dan menyebar. Karena kan ini kan juga penyakit virus ya, jadinya mudah menyebar seperti itu. Oke. Yang saya tangkap di sini itu penyebabnya karena virus, dan itu transmisinya sekarang ini human to human, bukan lagi ya memang awal mulanya itu dari manusia atau monyet ke human, sekarang malah human to human lebih berbahaya karena lebih berbahaya. Betul. Tapi sebenarnya kalau untuk dari transmisi hewan ke manusia itu masih ada, cuman untuk kemungkinan lebih besar itu dari manusia ke manusia. Ya, karena kan mungkin sudah masuk ke manusia karena bersinggungan dengan monyet juga tidak mungkin di mana Afrika ya pertama kali ya. Karena kan lebih ke alam ya di sana ya. Kalau di sini masuknya ke manusia. Oh seperti itu ya sahabat sehat. Mungkin sama seperti COVID ya, yang awalnya dari kelawar ke manusia, kemudian manusia ke manusia. Oke, menarik sekali. Terus gini, untuk Mpox, kita nyebutnya Mpox ya. Mpox ini sendiri menyerangnya kemana dan apakah seberbahaya itu? Seperti apa berbahaya? Apakah bisa tertular dalam arti pastinya tertular manusia ke manusia melalui media seperti apa, dan kemudian karakteristiknya seperti apa? Seperti itu. Dokter Nisa bisa gantian. Oke, jadi kan Mpox ini emang awalnya itu zoonosis ya, sama seperti COVID. Jadi dia awalnya itu menyerang binatang, kemudian menginfeksi manusia, dan manusia yang terinfeksi itu akhirnya menginfeksi manusia yang lain. Nah, menyerang siapa sih sebenarnya Mpox ini? Kalau menyerang siapa, kita ngomong tentang manusia ya. Manusia pada umumnya yang rawan terkena Mpox adalah yang memiliki imun yang rentan. Siapa saja di antara yang memiliki imun yang rentan? Yang pertama ada ibu hamil, yang kedua anak-anak, kemudian yang ketiga dengan usia lanjut. Kemudian yang keempat adalah orang-orang dengan penyakit pemberat atau penyerta gitu. Jadi semua itu orang-orang yang rentan terhadap semua penyakit sebenarnya. Tapi apabila orang-orang ini terkena dengan orang yang terinfeksi Mpox, maka lebih cenderung untuk tertular. Nah, untuk penularannya gimana? Kalau COVID kan kita tahu droplet ya. Jadi lewat udara ya. Sedangkan kalau Mpox ini memang kita harus kontak langsung. Ya, jadi kita harus kontak langsung dengan orang yang terkena atau terinfeksi. Kemudian nanti kita terkena kembali oleh Mpox ini. Jadi memang penularannya itu kontak langsung. Jadi nanti cirinya seperti apa, gejalanya seperti apa? Iya, memang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mengiranya seperti cacar. Seperti cacar. Memang modelnya kan cacar monyet. Ya, cuma memang bentukannya seperti cacar, tapi kan cenderung kalau cacar itu berisi air ya. Orang-orang awam mau nyebutnya. Tapi kalau Mpox ini dia cenderung berisi nanah gitu. Nanah ya. Terus dia menyebarnya mulai dari muka.
Jadi dari muka dulu sedikit, kemudian dia menyebar ke tubuh yang lain. Demam tinggi lebih dari 38 tapi tidak nyampe 40 biasanya. Kemudian dia ada pembesaran kelenjar biasanya. Jadi pembesaran kelenjar itu bisa di leher, ada benjolan seperti itu. Kemudian dia juga biasanya nyeri otot kayak gitu. Kemudian cenderung biasanya ini memang sembuhnya lama. Iya. Beda dengan cacar. Kalau cacar kan biasanya singkat ya. Iya, betul. Dalam arti dia itu seminggu sudah sembuh ya. Tapi kalau misalnya ini Mpox ini, maka dia itu cenderung 2-4 minggu sembuhnya. Jadi agak lama. Iya. Hampir 1 bulan ya. Itu sembuh dan secara total atau masih perlu recovery? Masih perlu, pasti ada bekas seperti halnya cacar. Tapi maksudnya dalam hal ini dikatakan dia sudah jarang bergejala, misalnya demam, mulai membaik benjolannya seperti itu. Oke. Jadi ada kriteria yang rentan atau resiko terkena Mpox. Nah, kembali lagi, imunitas seseorang itu sangat mempengaruhi untuk bisa terkenanya Mpox. Seperti itu ya dokter ya? Oke. Berarti tubuh yang dalam arti kondisinya fit bisa jadi ini tidak gampang untuk terkena Mpox. Seperti itu. Oke. Kemudian gini, untuk orang yang kena Mpox ini sendiri, apa dinyatakan sembuh, apakah bisa terinfeksi? Kita bicara infeksi ya, karena ini adalah virus. Oke, apakah bisa istilahnya kambuh lagi atau seperti apa? Bisa dinyatakan untuk sembuh total, dan kalau cacar kan sekali tapi dia mutasi menjadi herpes. Oke. Gitu. Kalau cacar itu seperti Kalau Mpox? Kalau Mpox tetap bisa. Iya, memang ya, tergantung dari imunitas masing-masing orang. Tapi cenderung memang kalau memang dia higienitasnya juga buruk, imunnya kurang atau rentan, ya tidak menutup kemungkinan juga terkena lagi. Oke. Kemudian untuk media ini sendiri kan tadi kontak langsung. Nah, ini kontak langsung ini seperti apa? Apakah melalui keringat atau cairan tubuh seperti misalkan pipis atau kencing ya, atau air liur? Seperti apa medianya? Oke, kalau kontak langsung ini lebih cenderung ke skin to skin atau terkena dari bentukan lelepuhannya itu. Jadi kalau kita istilahnya terkena cairannya, ya kita bisa tertular melalui cairan tersebut. Jadi kita misalnya tidak sengaja memegang orang, kemudian kita higienitas juga buruk, tidak cuci tangan 7 langkah, akhirnya ya kita bisa rawan untuk tertular gitu. Baik. Nah, dari usia yang terkena Mpox ini rentannya usia berapa sampai berapa? Kan kita apa bicara imun berlaku untuk semuanya, ya kan, dari 0 sampai lansia. Kalau ini selain dari orang dengan kriteria yang tadi, usia, apakah tidak memandang usia atau di usia tertentu hanya lansia atau ibu apa istilahnya 40 tahun ke atas seperti apa, atau yang lagi hamil? Jadi kalau kita ngomong usia ya memang sesuai dengan kriteria tadi yang rentan. Tapi kalau kita ngelihat epidemiologi, ini paling sering memang terjadi di usia 25 sampai 45. Nah, ini bisa karena banyak faktor. Cenderung orang dengan usia 25 sampai 45 itu kan dia mobilitasnya tinggi. Jadi ketemu banyak orang, kemudian bisa saja dia tidak sadar kalau rekannya itu kena. Apalagi kan orang dengan usia segitu mikirnya mungkin cacar air. Betul. Gitu kan. Oke, sudah pernah kena jadi nggak mungkin kena lagi, mungkinnya gini ya. Terus ternyata tidak sengaja terkena dan higienitasnya kurang baik ya bisa. Akhirnya ya rentan di usia tersebut. Oke, dari 25 sampai 40 karena aktivitas yang sering
dalam arti kontak langsung yang tidak diketahui. Ciri khas dari mpox ini sendiri apa yang bisa membedakan dengan cacar air? Kalau ciri khas dari mpox ini biasanya yang pertama demamnya sehari sampai 3 hari. Kemudian muncul ruam. Ruam itu benjolan. Iya. Seperti apa ya? Seperti cacar gitu, cuma isinya nanah ya. Itu biasanya penyebarannya memang dari muka, dari wajah dulu, kemudian dia menyebar ke bawah, ke ekstremitas bagian bawah. Terus habis itu dia timbul benjolan tadi di sekitar leher bisa, atau di belakang telinga bisa. Kemudian dia demamnya memang cenderung tidak tinggi. Kalau misalnya yang lain kan bisa sampai 40, ini cenderung tidak tinggi, 38. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri ya, karena biasanya kembali lagi ke daya tahan tubuh masing-masing. Kadang kita sama orang lain kan beda. Kita kena flu bisa biasa aja, kalau misalnya ke orang lain beda ya, bisa gitu. Memang tergantung imunitas dan juga gizi yang kita konsumsi seperti itu. Jadi kan banyak faktor yang mempengaruhi. Terus habis itu biasanya memang ciri khas yang paling khas itu seperti cacar tapi agak besar dikit, kemudian berisi nanah. Pasti nanah ya, putih gitu ya, enggak nanah kuning kan? Iya, padat kayak nanah gitu, padat. Iya. Jadi itu cenderung kayak khasnya seperti itu. Dan diiringi dengan panas atau demam. Oke, baik, itu ciri-cirinya. Oke, sekarang mungkin ke Dokter Iin. Dokter Iin, kalau seseorang mengalami seperti itu, apa penata laksanaan di awal kalau di rumah? Jadi kan gak mungkin dalam arti orang itu langsung ya kalau dekat dengan rumah sakit ya, kalau di rumah atau tidak ada transport atau apa, penata laksanaan pertama mungkin apa, Dok? Jadi sebenarnya kalau untuk virus sendiri itu kan ciri-cirinya self-limiting disease, atau dia itu kan memang akan sembuh sendiri. Tapi kalau memang untuk pengobatan dari cacar monyet atau mpox ini, dia itu memang sifatnya suportif atau simptomatis. Jadi dia itu hanya mengobati keluhan-keluhan yang dirasakan pasien. Demam kayak gitu. Mungkin kalau memang dari daya tahan tubuhnya itu memang berkurang, itu bisa disupport pakai vitamin kayak gitu. Dan juga jaga kebersihan agar gak menular ke orang yang lain kayak gitu. Jadi memang tidak ada istilahnya obat. Iya, masih belum ada obat khusus untuk mpox sendiri. Belum ada antivirusnya istilahnya ya. Kalau untuk vaksinnya memang sudah ada, hanya untuk beberapa orang tertentu. Mungkin di daerah tertentu juga yang rentan atau bisa terjangkit dalam jumlah yang banyak ya. Baik. Untuk gejala sudah, penata laksanaannya mungkin secara gejala saja. Kalau panas ya diobati untuk panasnya, di rumah langsung dikompres mungkin ya. Kompres atau sesegera mungkin untuk dibawa ke rumah sakit, baik itu ke poli atau baik itu ke IGD jika emergency. Oke, dokter, kita sudah bahas untuk mpox ini secara teoretis. Di Gresik sendiri atau di rumah sakit Fatma, IGD atau dirawat inap, pernah ada kejadian atau kedatangan untuk diagnosa mpox ini sendiri atau gejala yang suspek atau dicurigai lah seperti itu? Di IGD terlebih dahulu. Oke, kalau kita ngomong di Gresik ya lebih tepatnya, sebenarnya kita bahas nasional. Kalau di mpox ini memang sudah ditemukan di Indonesia, kalau tidak salah itu per 14 November 44 kasus di Indonesia. Jadi memang kebanyakan sih daerah Jakarta. Nah, untuk di daerah Gresik sendiri selama ini sejauh ini masih belum ada kasus yang terkonfirmasi. Nah, tapi ya kita sebagai manusia kita tidak boleh meremehkan lah istilahnya ya, meremehkan tentang mpox ini. Oh, hanya di Jakarta aja kok misalnya, atau hanya di negara lain kok yang lagi booming. Tidak seperti itu ya.
Jadi di Gresik ini sejauh ini belum, dan di IGD RS Fatma Medica juga belum kita temukan. Nah, tapi yang perlu kita himbau ke orang-orang, jangan pernah takut, atau misalnya gini, alah cuma cacar air, misalnya pikirnya pertamanya cacar air ya, terus tidak usah ke rumah sakit, jangan ya. Kasus ini memang kasus yang mudah menyebar, jadi alangkah baiknya kalau kita ke layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, maka kita bisa mencegah kasus ini untuk menjadi bombing atau menjadi lebih masif lagi penyebarannya. Jadi memang ini ada tata laksana lagi apabila memang nanti ditemukan. Banyak sekali struktural yang harus kita kerjakan, karena memang ini takutnya malah menyebar menjadi penyakit yang bisa lebih masif. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin kita sudah belajar bertahun-tahun dengan COVID, yang dulunya istilahnya agak meremehkan karena di luar negeri kan kejadiannya, ternyata masuk di Indonesia sat wat sudah kemana-mana, dan itu bagi rumah sakit sangat istilahnya berdarah-darah ya. Dalam arti karena kita berjibaku untuk menanggulangan COVID. Dari sana kita mungkin belajar bahwasanya jika terjadi sesuatu yang hampir sedemikian, kita langsung antisipasi dengan cara menggalakkan promosi kesehatan. Seperti itu mungkin dokter ya. Jadi nggak ada salahnya dokter untuk kita mengingat atau menghimbau kepada masyarakat untuk memberi edukatif dan memberi informasi Mpox ini seperti apa? Lebih baik kita mencegah dengan cara tetap menjaga kehigienisan dan waspada diri terhadap gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan itu. Oke, sejauh ini belum ada ya dokter ya? Semoga tidak ada dok, kami berharap seperti itu. Aman-aman saja bertinggi dok ya? Oke, baik. Terus gini, dokter mungkin kita sudah untuk bahas Mpox ini sudah selesai. Dokter, di sini di podcast FM kita terbuka sekali dok. Jika nanti ada sahabat sehat yang menonton podcast ini ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar atau bisa di DM Instagram atau bisa di chat di komentar Instagram tentang Mpox ini ya. Iya, atau mungkin ada request tentang penyakit yang lain. Iya, betul sekali.